Sobat Mansa, selamat datang di podcast jurnalistik Laskar Madrasah. Tempat berbagi cerita, impian, inspirasi, dan kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa TV, kembali lagi bersama kami dari tim jurnalistik Laskar Madrasah Man 1 Model Lubuk Linggau. Tapi sebelum itu pasti kalian merasa asing banget ya sama podcaster kali ini. Oke, kenalin, nama aku Aisyah Zara dari kelas 11-3 yang akan nemenin kalian dalam beberapa menit ke depan. Gimana nih kabar Sobat Mansa TV di rumah? Pastinya capek dan sibuk banget ya sama tugas-tugas sekolah seperti resume, cerpen, kerja kelompok, dan sekarang P5 yang sedang dilaksanakan. Tapi semoga aku, kamu, dan kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sebelumnya aku ucapkan selamat datang di podcast Zona Mansa edisi berbincang bersama siswa Paskibraka Kota Lubuk Linggau tahun 2024. Oke, di sini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial banget nih. Kira-kira Sobat Mansa TV di rumah udah pada tahu belum sih siapa bintang tamu spesial kita pada hari ini? Oke, aku kasih clue-nya ya. Yang kemarin baru aja jadi pasukan pengibaran bendera pada HUT RI ke-79 di Kota Lubuk Linggau. Oke, jadi saat ini aku sedang bersama dua siswa Pansadel yang telah sukses menjadi bagian dari pasukan pengibaran bendera Kota Lubuk Linggau pada tahun 2024. Halo. Hai. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, aku ucapkan selamat untuk Alicia dan juga Maskur yang telah sukses menjadi bagian dari Paskibraka Kota tahun 2024. Nah, Sobat Mansa TV, di sini kami mau berbincang-bincang sedikit nih mengenai Paskibraka Kota bersama Alicia dan juga Maskur. Pastinya seru banget kan? Jadi buat kamu pantengin terus ya. Oke, aku mau nanya nih sama kalian berdua, Alicia dan juga Maskur. Seperti yang kita ketahui nih kan kalian ini telah sukses menjadi bagian dari Paskibraka Kota tahun 2024. Gimana nih perasaan kalian bisa sampai ke tahap sekarang? Gimana nih perasaan Maskur? Kalau perasaan saya sangat bangga karena dapat mengharumkan nama baik sekolah dan senang dapat bergabung bersama Paskibraka Kota Lubuk Linggau tahun 2024. Oke, kalau Alicia gimana nih perasaannya? Alhamdulillah senang dan bangga sampai ke tahap ini. Yang pastinya susah senang udah kita lewati bareng teman-teman yang lain. Oke, nah ngomong-ngomong kesibukan kalian sekarang ini sedang apa sih? Kalau Master kesibukannya apa nih? Kesibukan saya belajar pelajaran yang sudah tertinggal selama saya karantina dan menjadi seorang Paskibraka tahun 2024 ini. Kalau Alicia gimana nih? Kalau saya lebih fokus belajar untuk kedepannya nanti. Oh, oke. Sebelum itu, apa aja sih persiapan yang Alicia dan juga Maskur lakukan dalam mempersiapkan diri untuk menjadi paskot? Kalau Alicia, apa nih yang perlu dipersiapkan? Jadi sebelumnya itu kita udah dikasih tahu dari Askul kalau bakalan ada tes Paskibraka tingkat kota. Jadi kita semuanya disuruh mempersiapkan diri dengan latihan seperti lari, push up, sit up, dan lain-lain. Oke, kalau Maskur apa yang dipersiapkan? Kalau persiapan saya sendiri itu belajar, berlatih, dan berdoa kepada Allah SWT. Oke, kira-kira motivasi apa yang membuat kalian tuh tertarik untuk menjadi Paskibraka Kota? Motivasi saya sangat senang dapat dilatih oleh para militer seperti tentara dan Polri karena saya ingin menjadi seperti mereka. Oke, kalau Alicia? Tentunya untuk disiplin dan juga Paskibraka itu lebih mementingin kelompok dibanding diri sendiri. Jadi aku pikir kita tuh nggak boleh mentingin ego kita sendiri, melainkan kita harus mikirin orang lain juga. Oke. Nah, kira-kira ada nggak momen berkesan selama kalian karantina di sana kemarin? Dari Alicia? Pastinya banyak. Salah satunya kita dapat bertemu dengan teman-teman yang dari sekolah lain. Oke, Maskur ada nggak nih? Kalau saya momen yang berkesan itu saya dapat terpilih menjadi pasukan inti sekaligus pasukan pembentang.
Luar biasa banget. Nah, lalu lanjut ke, boleh tahu nggak sih gimana sistem latihan kalian selama di karantina kemarin? Alicia, gimana nih sistemnya? Jadi kita tuh dari awal masuk karantina, pada saat malam hari kita udah dikasih materi tentang paskibraka. Saat jam 9 malam kita udah persiapan untuk apel. Setelah apel kita dibolehin untuk tidur. Keesokan harinya kita udah bangun jam 4, persiapan mandi dan sholat subuh. Nah, saat jam setengah 6 kita turun ke bawah untuk sarapan. Setelah sarapan kita diberi waktu untuk masuk ke kamar buat nyiapin perlengkapan yang bakal kita bawa saat latihan nanti. Jam setengah 7 kita udah siap apel dan mau pergi ke Perbakin untuk latihan. Sesampai di Perbakin, hal yang wajib itu kita pasti latihan jasmani dan juga latihan PBB. Jadi kita itu setiap hari pasti latihan ada materinya yang terbaru, nggak cuma latihan PBB dasar doang. Dan juga di sela-sela latihan kita mendapatkan snack pagi dan snack sore. Saat jam 12 kita isoma. Nah, setelah isoma itu kita latihan seperti biasa sampai jam 5. Nah, jam 5 itu kita udah persiapan untuk pulang ke hotel dan siapin perlengkapan yang akan kita bawa pada saat malam hari untuk materi malam nanti. Kurang lebih itu rutinitas kami setiap hari saat karantina kemarin. Oke, kalau Mas Pur gimana ya sistem latihannya? Kurang lebih seperti Alisa katakan tadi, ya tapi yang jelas latihan PBB dan latihan fisik itu harus dijalankan. Wow, luar biasa banget. Nah, aku penasaran nih, apa sih yang ada di pikiran kalian pada saat menjadi paskot yang mengibarkan bendera waktu HUT RI ke-79 ini? Dari Alicia? Pastinya sangat bangga, senang, haru juga campur aduk karena kami semua berhasil mengibarkan dan menurunkan bendera pada HUT Republik Indonesia ke-79. Kalau Mas Pur, apa nih yang ada di pikirannya? Pikiran saya campur aduk antara gugup, senang, dan bangga. Tapi alhamdulillahnya pas saya dan teman saya penugasan berjalan dengan lancar. Oke. Nah, Sobat Masa TV, seperti yang kita ketahui, Mas Pur ini telah terpilih menjadi pembentang bendera saat pengibaran 17 Agustus kemarin di Perbakin. Luar biasa. Oke, seperti yang kita ketahui nih, Mas Pur ini kan telah terpilih menjadi pembentang bendera saat pengibaran 17 Agustus di Perbakin kemarin. Nah, bagaimana sih sistem pemilihan sehingga Mas Pur bisa terpilih sebagai pembentang bendera? Pemilihannya itu kita melalui tes PBB yang bagus, postur tubuh yang memenuhi kriteria, dan di sana juga banyak saingan dari SMA lain. Oh gitu, luar biasa. Oke, lanjut. Ada nggak sih pesan untuk orang-orang yang sudah support kalian selama ini pada saat karantina maupun pengibaran bendera kemarin? Alicia? Saya ucapin terima kasih atas dukungannya. Yang pertama-tama saya ucapin itu untuk keluarga saya dan pihak sekolah yang telah membimbing kami sampai jauh ke tahap sekarang ini. Oke, kalau Mas Pur ada nggak pesan untuk orang-orang yang udah support Mas Pur? Yang pertama, saya sangat terima kasih karena telah mensupport saya. Tanpa support kalian, saya tidak akan mencapai sampai titik ini. Nah, menurut kalian apa sih manfaat mengikuti paskibraka ini? Seperti yang kita ketahui kan banyak banget ya sisi positif selama mengikuti paskib. Nah, kalau menurut kalian itu manfaatnya apa, Mas Pur? Manfaatnya itu melatih kedisiplinan, fisik, dan juga mental, dan juga melatih solidaritas sesama teman sendiri. Oke, kalau Alicia apa nih manfaat mengikuti paskibraka? Selain untuk kekompakan dan kedisiplinan, kita juga kemarin diajarin untuk menghormati pelatih dan menghargai orang yang sedang bicara di depan kita. Oke.
Nah, lalu ada nggak sih momen lucu atau yang membuat kalian tuh terhibur selama di sana bersama teman-teman paskibraka lainnya? Dari Alicia? Pasti ada. Salah satunya saat malam hari, kita itu saat pembagian materi pasti ada hiburan dari pelatih dan KKPPI di sana. Oke, kalau Mas Pur ada nggak nih momen lucu yang terhibur selama di sana bersama teman-temannya? Kalau saya pada saat yel-yel itu suara dan teriakan itu sangat tidak jelas dan saya ketawa sendiri. Oke. Lalu ada nggak sih rasa nervous atau deg-degan selama pengibaran bendera kemarin? Nah itu gimana cara kalian ngatasinnya? Dari Alicia? Kemarin itu kita semua hampir nervous dan cara mengatasinya itu kita cuma berdoa bareng-bareng dan saling support satu sama lain. Oke. Kalau Mas Pur, ada nggak rasa nervous pada saat pengibaran kemarin? Nah itu terus cara Mas Pur ngatasinnya gimana? Kalau saya tidak, karena saya lebih ke percaya diri dan berdoa selalu agar berjalan dengan lancar. Oke. Lalu ada nggak sih tips-tips untuk lolos paskibraka ala kalian? Dari Alicia? Pastinya kita itu wajib belajar dan mendalami tentang wawasan kebangsaan TWK-TIU, tes intelijen umum, karena setiap tahun itu pasti soalnya berbeda-beda. Dan juga untuk kalian yang tinggi badannya masih kurang atau berat badannya berlebihan, itu segera dikejar dengan target yang kalian mau gitu. Dari Mas Pur? Kalau saya rajin belajar dan rajin berlatih seperti latihan fisik, mental, sudah. Oke. Nah, lalu boleh dong kasih harapan kalian ke depannya untuk siswa Mansadel yang mau mendaftar menjadi paskibraka Kota tahun depan. Dari Alicia? Harapannya semoga tahun depan jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan juga kalau misal tahun ini kita cuma dapat Paskprok, semoga tahun depan kita bisa tembus nasional. Dan semoga paskibraka dari satu model Lubuk Linggau ini tetap solid. Oke. Mas Pur ada nggak nih harapan ke depannya untuk siswa Mansadel yang mau mendaftar paskibraka juga tahun depan? Harapan saya tidak cuma hanya dapat paskibraka tingkat kota dan provinsi, melainkan dapat juga paskibraka tingkat pusat atau nasional. Amin. Oke. Terakhir nih, ada nggak sih kata-kata dan motivasi yang mau kalian sampaikan untuk the next passport tahun depan, khususnya siswa Mansadel? Dari Alicia? Jadi untuk adik-adik Capaska tahun depan, semoga dengan kalian ikut paskibraka ini, itu menjadi langkah awal kalian menuju kesuksesan dan jadikan itu pengalaman untuk kalian ke depannya. Jadiin juga itu motivasi buat mengabdi untuk bangsa dan negara. Oke, jadi Mas Pur ada nggak nih kata-kata atau motivasi untuk the next passport tahun depan, khususnya siswa Mansadel? Motivasi saya harap buat orang tua kalian bangga terhadap capaian dan perjuangan kalian selama ini. Sudah. Oke, wah nggak kerasa ya, kita sudah di penghujung waktu aja nih. Oke, boleh dong beri tepuk tangan dulu untuk Mas Pur dan juga Alicia. Oke, aku ucapkan terima kasih untuk Alicia dan juga Mas Pur yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama aku. Dan terima kasih juga untuk Sobat Mansa TV yang udah sempetin nonton podcast kali ini. Dan jangan lupa pantengin terus ya podcast-podcast jurnalistik kelas madrasah yang lainnya yang gak kalah menarik. Oke, aku Aisyah Zahra. Saya Maskur Abi Pramuja. Saya Alicia Nara Putri. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. See you.